فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para asatidzah yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang lalu kita telah membahas beberapa cara di dalam memulai bacaan Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah ketika kita mengawali bacaan kita pada surah Al-Bara'ah atau At-Taubah, maka kita tidak boleh membaca basmalah. Yang diharuskan untuk membaca adalah lafaz isti'adzah. Dan kita telah menjelaskan di situ terdapat dua cara baca. Yang pertama disebut dengan al-qat'u. Al-qat'u yakni memutus. Maksudnya bagaimana memutus lafaz isti'adzah dengan awal surah At-Taubah. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, kemudian cara yang kedua yang telah kita jelaskan adalah al-wasl, ya, menyambung bacaan isti'adzah dengan awal surah At-Taubah. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, itulah dua cara baca ketika kita mengawali bacaan kita pada surah At-Taubah, ya, di awal surah At-Taubah. Maka kita harus memilih salah satu dari dua cara tersebut yang telah kami jelaskan. Nah, itulah pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita beranjak ke pembahasan berikutnya, yakni pembahasan al-mudud, al-mad. Ya, al-mudud jamak dari kata al-mad. Di dalam riwayat Hafs an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah. Ya, sebelum kita membahas ya al-miqdar, ya, ukuran mad yang terdapat dari setiap riwayat, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa makna daripada mad. Al-mad bermakna al-italah. Al-mad itu bisa diartikan ya secara bahasa, menurut bahasa artinya adalah al-italah, memanjang. Ya, memanjang. Mulai dari dua harakat. Ya, jadi sependek-pendek mad itu adalah dua harakat. Mulai dua harakat, 3 harakat, 4 harakat, 5 harakat sampai 6 harakat. Ya. Adapun menurut istilah, al-mad huwa italatu as-saut bi harfin min huruf al-mad wal-lin. Italatu as-saut bi harfin min huruf al-mad wal-lin. Memanjangkan suara dengan menggunakan salah satu daripada huruf mad. Huruf mad itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama fathah, sebelumnya alif, sebelumah fathah. Ya sukun, sebelumnya kasrah. Waw sukun, sebelumnya dhammah. Inilah 3 huruf mad. Ya, ketika kita menemukan di dalam Al-Qur'anul Karim salah satu di antaranya, maka kita harus memanjangkan suara. Ya.
baik 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat sampai 6 harokat. Ya, tergantung mad yang kita temui di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian ya, wal lin juga huruf lin. Ya, ketika kita menemukan huruf lin di dalam Al-Qur'an dan huruf lin ini berlaku ya dikatakan mad atau disebut mad apabila dalam keadaan waqaf. Ini perlu diketahui. Maksudnya huruf mad itu ya, huruf lin ada 2. Ya sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah. Ya. Namun huruf lin ini disebut atau dikatakan mad apabila dalam keadaan waqaf. Jika berada di pertengahan kosakata atau kalimat, maka tidak dinamakan mad. Contoh, ila fi Quraisy. Nah, posisi huruf lin di sini adalah di akhir kosakata dan dalam keadaan waqaf. Maka ya, lin ini disebut dengan mad. Jika dia berada di pertengahan kosakata ya, atau bukan dalam keadaan waqaf, maka bukan disebut dengan mad. Ya, namun tetap disebut dengan huruf ya, huruful lin. Huruful lin dan sifat lin. Fahimtum? Nah, contoh alam tara kaifa. Ya, tidak boleh dibaca kalau dalam bacaan kita itu tidak boleh dibaca panjang. Kaifa tidak boleh. Ya, karena jika huruf lin berada di pertengahan ya, maka bukan termasuk mad, tidak boleh dipanjangkan. Ya, dibaca pendek. Alam tara kaifa. Nah, seperti itu. Baik. Di sini kita akan membahas ya, sekitar atau seputar riwayat Hafs an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah. Di dalam riwayat Hafs ya, yang paling sering ya kita temui, ya perselisihan atau perbedaan cara baca di antara ya sebuah riwayat ya, itu pada al-mad al-muttasil dan al-mad al-munfasil. Ya, jadi pembahasan kita di sini adalah maddul muttasil. Ya, kalau bahasa kita itu mad wajib muttasil. Ya. Kemudian mad munfasil, mad jaiz munfasil. Ya. Jadi pembahasan kita di sini adalah ya hanya mad muttasil dan mad al-munfasil. Kenapa kita membahas ya mad muttasil dan munfasil ini? Karena di situ terdapat ya banyak perbedaan di antara riwayat. Ya. Contoh, di dalam bacaan riwayat Hafs an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah, al-mad al-muttasil itu dibaca 4 harokat, 4 sampai 5 harokat. Ya, 4 harokat itu biasa para ulama menyebutnya at-tawassut. Apa? At-tawassut. At-tawassut itu artinya 4 harokat. Kemudian boleh juga dibaca dengan fuwaikut tawassut. Ya, boleh dibaca dengan 5 harokat. Ya. Akan tetapi ya di sini ada catatan, al-muqaddam huwa at-tawassut. Jadi yang lebih diutamakan itu ya ketika kita membaca mad al-muttasil dengan bacaan riwayat Hafs an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah, maka yang lebih diutamakan membacanya dengan 4 harokat. Walaupun ya boleh dibaca dengan cara 5 harokat. Boleh dibaca 4 harokat ya, dimulai dari 4 harokat sampai 5 harokat.
Ya, boleh dibaca 5 harokat. Namun yang lebih utama adalah dibaca 4 harokat. Sedangkan di dalam riwayat lain atau dalam imam lain, ya, contoh ya Imam Nafi yang diriwayatkan oleh perawinya adalah Qalun, Imam Qalun. Imam Qalun ya di dalam membaca al-mad al-muttasil, beliau hanya membaca dengan 4 harokat saja. Ya, beliau hanya membaca dengan 4 harokat saja. Ya, 4 harokat saja. Nah, itulah ya salah satu di antara perbedaan ya rawi bagaimana cara membaca mad al-muttasil. Nah, kemudian di dalam baca riwayat Hafs an Asim bin Tariq asy-Syatibiyah, jika kita menemukan hamzah ya di akhir kosakata, ya hamzah ini biasanya disebut dengan hamzah mutatarrifah, hamzah yang berada di ujung, maksudnya ketika dalam keadaan waqaf dan di situ terdapat hamzah, ya mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kosakata dalam keadaan waqaf, maka ya di sini disebutkan atau di situ disebutkan ya boleh dibaca 6 harokat. Ya, ini khusus dalam keadaan waqaf saja. Ya, di dalam keadaan waqaf saja. Adapun ketika kita membaca dengan keadaan wasal, maka lebih utama menggunakan 4 harokat. Boleh menggunakan 4 harokat, boleh menggunakan 5 harokat dalam keadaan wasal. Akan tetapi jika dalam keadaan waqaf, maka boleh dibaca sampai 6 harokat. Ya, 6 harokat ini biasa para ulama menyebutnya dengan sebutan al-isba'. Nah, kemudian ya mad yang kedua yakni mad al-munfasil. Mad al-munfasil juga terdapat banyak ya perbedaan para ulama di dalam membaca mad jaiz munfasil. Ini bahasa kita mad jaiz munfasil. Tapi bahasa secara umum di dalam ulama qiraat itu biasanya menggunakan mad al-munfasil. Mad al-munfasil adalah apabila bertemu ya antara mad dengan hamzah di lain kosakata. Mad berada di kosakata pertama, hamzah berada di dalam kosakata yang kedua. Contoh, ma anzalallah. Ma di situ ada huruf mad alif sebelumnya fathah. Kemudian di dalam kosakata yang kedua terdapat huruf hamzah, anzalallah. Ya, di situ terdapat huruf hamzah. Jadi pertemuan antara mad dengan hamzah di lain kosakata. Itulah yang disebut dengan mad al-munfasil. Kalau bahasa kita adalah mad jaiz munfasil. Di dalam bacaan riwayat Hafs an Asim min Tariq asy-Syatibiyah, ya, kita diperintahkan untuk membaca mad jaiz atau mad al-munfasil itu dengan 4 harokat atau 5 harokat, ya, atau 5 harokat. Wal muqaddam huwa at-tawassut. Jadi ya, lebih utama itu dibaca dengan 4 harokat. Ya, di dalam baca riwayat Hafs an Asim min Tariq asy-Syatibiyah, ya, itu dibaca 4 sampai 5 harokat. Akan tetapi lebih utama dibaca dengan cara at-tawassut. Ya, jadi riwayat Hafs itu ya memiliki ya sekitar 52 turuk,
ya, yang kita pelajari ini adalah thariq asy-syatibiyah. Adapun thariq yang lain itu ya juga banyak terdapat perbedaan cara baca, ya khususnya di mad al-munfasil. Ya, ada namanya ya thariq riwayat Hafs thariq riwayat Hafs an Asim min thariq Hammami anil Fil, dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan ijazah sanadnya. Jadi cara membacanya itu hanya dibaca 2 harokat saja, ya, hanya dibaca dua harokat saja, yaitu thariq Hammami anil Fil. Adapun thariq asy-syatibiyah itu dibaca 4 sampai 5 harokat, akan tetapi lebih utama dibaca dengan at-tawassut 4 harokat. Adapun di dalam ya qiraat imam-imam lain atau imam-imam ya selain riwayat Imam Asim, ya seperti Imam Nafi misalnya, atau riwayat Qalun, ya riwayat Qalun itu cara membaca al-mad al-munfasil itu dengan 2 cara. Yang pertama itu dibaca 2 harokat, yang kedua dibaca dengan 4 harokat. Ini riwayat Qalun, ya. Riwayat Qalun itu ya lebih utama dibaca dengan 2 harokat. Ma anzalallah. Jadi lebih utama dibaca 2 harokat. Ya. Kemudian juga ya di dalam riwayat Warash misalnya, ya ini walaupun satu imam, ya Imam Nafi, ya perawinya 2 orang, Qalun dan Warash, akan tapi bacaannya berbeda. Ya, bacaannya berbeda. Contoh di dalam mad al-munfasil tadi, ya al-munfasil, ya mad jaiz munfasil. Jadi riwayat Warash itu hanya dibaca 6 harokat, ya 6 harokat. Ini min thariq asy-syatibiyah, hanya dibaca 6 harokat. Ya, adapun riwayat Qalun itu boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, akan tapi lebih utama dibaca 2 harokat. Ini riwayat Qalun, padahal satu imam tapi berbeda bacaan. Ya, inilah ya al-mudud, ya mad-mad yang sering kali terjadi ya perbedaan cara baca, ya sehingga kita menjelaskan mad al-muttasil dan mad al-munfasil. Ya, mad muttasil dan munfasil ini sering terjadi perbedaan bacaan di antara para imam qiraat. Ya, dan di sini insyaallah kita akan fokus membahas riwayat Hafs an Asim min thariq asy-syatibiyah. Cara membaca ya mad, saya ulang sekali lagi, cara membaca mad al-muttasil atau mad wajib muttasil itu adalah dengan 4 harokat atau 5 harokat. Ini dalam keadaan wasal, dalam keadaan wasal, dan terdapat di situ hamzah, ya terdapat hamzah. Yang mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kosakata dalam keadaan wasal, maka dibaca 4 sampai 5 harokat. Akan tetapi lebih utama dibaca 4 harokat. Jika kita menemukan hamzah di akhir misalnya disebut dengan hamzah mutatarrifah, hamzah yang berada di ujung atau dalam keadaan waqaf, maka ini boleh dibaca sampai 6 harokat. Ini dalam bacaan kita riwayat Hafs an Asim min thariq asy-syatibiyah. Kemudian mad yang kedua yakni mad al-munfasil atau biasa disebut dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 5 harokat. Akan tetapi membaca 4 harokat itu lebih diutamakan. Ya. Saya ulang sekali lagi, membaca 4 harokat di dalam mad al-munfasil dalam bacaan kita riwayat Hafs bin Asim min thariq asy-syatibiyah itu lebih diutamakan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat
sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.